selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Supiani dalam pelatihan khusus optimalisasi pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di Satuan Pendidikan. Pada pertemuan yang ketiga kali ini kita akan membahas bagaimana merancang modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas seperti apa proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sedikit kita ingatkan kembali bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Termasuk permasalahan-permasalahan nyata yang mungkin atau isu-isu terhangat yang ada di sekitar kita. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan pendekatan berbasis proyek atau project based learning yang sedikit berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek pada kegiatan intrakurikuler kita di dalam kelas. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi yang tidak formal, struktur belajar yang lebih fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif, dan juga terlibat langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Jadi setelah kita ingat kembali seperti apa proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas seperti apa dan bagaimana kita merancang modul proyeknya. Kalau petani mau ke sawah butuh cangkul, butuh bajak dan seterusnya. Kita sebagai seorang guru saat mengajar kita pasti butuh yang namanya modul ajar. Karena pelaksanaan proyek, maka yang kita butuhkan adalah modul ajar untuk proyek yang sering disebut modul proyek. Jadi tugas dari tim fasilitasi seperti yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa peran dari tim fasilitasi itu akan bekerja sama dalam merancang modul proyek, ya. Jadi tim fasilitasi ini akan berdiskusi, akan berkolaborasi, akan bekerja sama untuk menentukan elemen dan juga sub-elemen dari profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan. Kemudian mereka juga akan berdiskusi seperti apa alur kegiatan proyek yang akan dilaksanakan. Kemudian tim fasilitasi proyek juga nantinya akan menentukan tipe-tipe asesmen yang sesuai dengan tujuan dan kegiatan proyek yang akan digagasnya. Jadi di tahap perencanaan ini kita bisa memodifikasi modul proyek yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan kita masing-masing. Jadi intinya tadi sudah seperti yang saya sampaikan kemarin juga, bahwa untuk melakukan pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek, satuan pendidikan masih boleh mengadopsi, memodifikasi modul ajar yang sudah ada. Ya, kita bisa melihat modul ajar yang ada di platform Merdeka Mengajar misalnya. Kita lihat ternyata ada modul proyek yang kiranya hampir mirip atau bisa kita terapkan di satuan pendidikan kita dengan beberapa modifikasi. Maka ya nggak apa-apa, boleh jadi seperti itu. Kita lihat seperti apa tujuannya, seperti apa dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin kita kembangkan, kemudian apakah cocok dengan daerah kita atau kondisi karakteristik satuan pendidikan kita. Kalau memang cocok bisa kita gunakan, kalau tidak cocok, bagian yang tidak sesuai bisa kita ganti. Itu namanya memodifikasi. Atau Bapak Ibu bisa juga menyusun modul proyek dari awal. Kita mengembangkan sendiri. Itu akan lebih bagus, lebih sesuai dengan hati nurani kita masing-masing, seperti itu. Lebih sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi modul proyek itu merupakan perencanaan pembelajaran dengan konsep pembelajaran berbasis proyek
yang disusun dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik, mempertimbangkan tema serta topik proyek, dan berbasis perkembangan jangka panjang. Jadi modul proyek ini dikembangkan berdasarkan dimensi, elemen, dan sub-elemen dari profil pelajar Pancasila. Jadi karena memang kalau kita modul ajar untuk pembelajaran di dalam kelas sesuai mapel kita, mata pelajaran kita akan mengambil atau mengembangkan yang namanya capaian pembelajaran. Tapi untuk kegiatan proyek, modul proyek ini yang kita kembangkan adalah dimensi-dimensi serta elemen dari dimensi profil pelajar Pancasila tersebut, seperti itu. Jadi tim fasilitasi proyek tadi akan bekerja sama dalam merancang modul proyek ini dan berdiskusi menentukan elemen, sub-elemen dari masing-masing dimensi profil pelajar Pancasila, kemudian akan menyusun seperti apa alur kegiatan proyek tersebut dan menentukan asesmen dan tipe-tipe asesmen yang akan dilakukan yang sesuai dengan tujuan dan juga kegiatan proyek yang sedang digagas. Jadi untuk modul proyek sendiri itu komponennya bisa kita bagi secara garis besar ada 2. Jadi antara PAUD dengan Dikdasmen itu sedikit berbeda. Jadi kalau tadi sudah disampaikan kemarin ya, kita sampaikan bahwa pelaksanaan proyek di PAUD itu kegiatannya tidak terpisah tapi terintegrasi dengan kegiatan intrakurikuler. Tapi kalau udah untuk jenjang dasar dan menengah, contoh SD, SMP, SMA, SMK, mereka sudah kegiatan proyek ini sudah terpisah antara kegiatan intrakurikuler dengan kokurikuler atau proyeknya. Ya. Ada alokasi waktu khusus tertentu seperti itu. Jadi makanya secara garis besar juga komponen di dalam modul proyek ini juga berbeda. Untuk PAUD itu sebenarnya ya komponen utamanya itu ada 3 bagian: informasi umum, kompetensi inti, dan juga lampiran. Namun di PAUD, di informasi umum itu berisi tujuan kegiatan, durasi kegiatan, serta alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian di komponen intinya, pelaksanaan proyek di PAUD kan hanya tahap permulaan, pengembangan, dan penyimpulan. Maka di komponen inti juga hanya uraikan ketiga kegiatan tersebut. Bagaimana kegiatan di tahap permulaan, kegiatan di tahap pengembangan, dan kegiatan tahap penyimpulan. Jadi sangat sederhana sekali Bapak Ibu. Jadi nggak usah terlalu meribetkan diri seperti itu. Kemudian di bagian lampiran, untuk modul proyek PAUD itu ada bagaimana kelanjutan proyek ini setelahnya. Kemudian kegiatan selingan proyek itu apa? Jadi dituliskan di sana. Kemudian kalau untuk jenjang dasar menengah Diksus dan kejuruan untuk SD, SMP, SMA dan SMK secara garis besar komponennya sama. Yaitu di mana informasi umum memuat identitas penulis modul, sarana dan prasarana yang digunakan, target peserta didiknya siapa, relevansi tema dan topik dan proyek untuk sekolah itu seperti apa. Dia harus disebutkan. Jadi relevansi proyek tersebut dengan sekolah itu harus disebutkan. Kemudian komponen intinya itu ada deskripsi singkat proyek. Seperti apa kegiatan proyek ini, manfaatnya seperti apa, alurnya secara garis besar seperti apa. Itu diuraikan di sana. Kemudian diuraikan juga dimensi dan sub-elemen dari profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan. Misalnya disepakati dimensi dimensi ketuhanan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu atau yang mana seperti itu. Jadi dimensinya apa, kemudian sub elemennya apa, kemudian nanti juga akan ditulis tujuan spesifik untuk fase tersebut. Ya. Kalau SD berarti ada fase A, fase B, fase C, SMP ada fase D, SMA ada fase E dan fase F. Kemudian alur kegiatan proyeknya juga harus disusun secara umum dulu. Ya, alurnya itu secara umum ada 4 kegiatan besar, di setiap 4 kegiatan ada beberapa aktivitas. Itu alur yang kegiatan secara umum. Kemudian asesmen yang digunakan itu seperti apa?
kemudian ada pertanyaan pemantik, ada pengayaan dan remedial, kemudian ada refleksi peserta didik dan juga pendidik. Jadi di dalam modul project ini sudah lengkap, harus ada refleksi baik dari guru maupun siswanya. Kemudian di lembar lampiran itu ada lembar kerja peserta didik, ada bahan bacaan, kemudian juga ada glosarium dan daftar pustaka. Itu yang di bagian lampiran. Baik, jadi ini contoh tadi aktivitasnya yang saya sampaikan secara garis besar, ada 4 tahapan. Ada tahap pengenalan, jadi kita mengenalkan kepada siswa isu-isu tentang apa yang mau kita telaah. Misalnya kita akan menelaah sampah, berarti kita akan mengenalkan dan membangun kesadaran siswa terhadap sampah. Kemudian di tahap aksi, kontekstualisasi dulu. Kontekstualisasi itu kita akan mengkontekstualisasi masalah yang di lingkungan yang terdekat. Kemudian setelah ada kontekstualisasi, mereka akan kita bangun untuk berpikir bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang ada. Dan di tahap selanjutnya adalah di tahap aksi, yaitu bersama-sama mewujudkan pembelajaran yang sudah mereka dapatkan atau gagasan-gagasan yang mereka dapatkan itu untuk menyelesaikan sebuah penyelesaian masalah tadi. Ya, beraksilah mereka. Apa aksinya? Seperti itu. Kemudian di tahap yang keempat adalah refleksi dan tindak lanjut. Jadi apapun yang sudah dilakukan akan direfleksi dan kemudian akan ditindaklanjuti. Jadi seperti di sini ada secara umumnya itu ada sumatif, kemudian ada juga merefleksikan. Jadi seperti itu. Jadi ini alur dalam kegiatan aktivitas di modul project. Jadi kalau itu tadi yang SD, SMP, SMA, SMK, ini untuk untuk PAUD. Jadi skema pembelajaran project di PAUD itu hanya ada 3 tahapan. Tahap permulaan di mana kegiatan pembacaan buku, karena biasanya anak PAUD kan belum bisa baca buku, maka kita yang membacakan, atau kita ajak mereka untuk nonton video bareng-bareng, atau kita bawa mereka outing dan lain-lain untuk membangkitkan rasa keingintahuan anak sehingga akan muncul ide gagasan untuk melakukan proyek. Jadi kemudian di tahap pengembangan kita bisa memberikan dukungan, fasilitas ketika dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada mereka. Contoh, anak SD tadi dibawa untuk gaya hidup berkelanjutan. Kita bawa jalan-jalan, bagaimana mereka mengamati, saat berjalan mereka akan mengamati sampah yang berserakan misalnya. Kalau sampah berserakan mereka disuruh mengamati, ada lalat, bagaimana aroma dan seterusnya. Itu kita akan memberikan di tahap pengembangan ini adalah memberikan stimulan-stimulan atau rangsangan-rangsangan yang bisa memantik mereka untuk berpikir menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Jadi kemudian untuk di tahap refleksi, karena mereka belum bisa menulis secara lancar, maka refleksinya boleh juga dalam atau penyimpulannya itu menggunakan bahasa lisan saja seperti itu. Jadi misalnya diamatinya tadi sampah berserakan, akibatnya seperti apa, cara pencegahannya coba kira-kira supaya tidak seperti itu, kan kita tanyakan kepada mereka, mereka akan menjawab itu dengan bahasa lisan seperti itu. Ini contoh alur pengembangan dimensi dari berkebinekaan global. Nih, baik, ini ada di dimensi profil pelajar Pancasila. Nanti akan kami bagikan nanti kalau memang Bapak Ibu belum memilikinya. Ini jadi ada dimensi berkebinekaan global, nanti subelemennya apa, kemudian ada setiap elemennya seperti apa, di atas itu biasanya elemen, kemudian subelemennya akan tersebut. Oh, ini elemennya mengenal dan menghargai budaya. Subelemennya misalnya mendalami budaya dan identitas bangsa. Di masing-masing fase ada capaiannya masing-masing. Ini Bapak Ibu tinggal dilihat, digunakan sesuai kebutuhan. Kalau Bapak Ibu di PAUD berarti Bapak Ibu bisa melihat di fase PAUD atau fase pondasi. Kalau Bapak Ibu mengajar di fase A, Bapak Ibu bisa ambil ini capaiannya. Oke, jadi seperti itu di dimensi gunanya. Kemudian kita akan membuat rubrik penilaian. Jadi
Di dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis project itu penilaiannya kan secara deskriptif. Jadi kita harus bisa melihat atau membuat sebuah rubrik seperti apa yang cocoknya seperti itu. Kemudian ini contoh tadi rubriknya ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sub elemennya memahami keterhubungan ekosistem, di mana capaian yang ada di dimensi profil pelajar Pancasila akan kita tuangkan di memahami di berkembang sesuai harapan. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat seperti apa bunyi deskripsi dari sub elemen memahami keterhubungan ekosistem bumi, maka Bapak Ibu bisa lihat di dimensi profil pelajar Pancasila. Kita letakkan di sini di berkembang sesuai harapan. Untuk yang mulai berkembang mungkin intensitasnya itu akan kita kurangi. Nanti belum berkembang nanti juga akan bisa dikurangi. Jadi akan berkurang, dan sangat berkembang itu akan kita lihat levelnya berarti lebih tinggi daripada yang standar capaian di dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, ini tadi masih sama ya, buat rubrik. Jadi itu Bapak Ibu untuk pembahasan kita mengenai modul project. Harapannya Bapak Ibu bisa paham seperti apa modul project, dan insya Allah besok kita akan praktik membuat modul project. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.